kali ini kita akan latihan praktikum pembuatan database perpustakaan di MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Pertama, silakan masuk ke browser favorit Anda. Kemudian masuk ke localhost. PHP MyAdmin. Pertama kita akan membuat database perpustakaan. Caranya adalah ketikkan nama database di kolom create new database. Jangan sampai ada database yang sama, karena akan pembuatan itu sendiri akan gagal jika ada yang sama. Nah, kita sudah berhasil membuat database perpustakaan. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Jumlah kolom 2. Setelah itu kita akan membuat struktur dari tabel mahasiswa itu sendiri, termasuk nama field dan atribut, collection, default, index, dan lainnya. Di sini ini sebagai primary key, kita edit di indeksnya. Save. Kita lihat di sini, ini adalah struktur dari tabel mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita akan membuat tabel penerbit. Nah, seperti sebelumnya, ini adalah struktur dari tabel penerbit yang akan kita buat tadi, termasuk nama kolom dan lain sebagainya. Sebelumnya di sini KD penerbit lah yang sebagai primary key. Save. Dan kita akan membuat tabel buku. Jumlah fieldnya ada 5.
seperti yang sebelumnya. Klik save. Dan terakhir kita akan membuat tabel yang terakhir, tabel pinjam. Jumlah filenya ada 4. Jangan lupa tipe datanya date time. Di sini tanggal kembali, tipenya juga date time. Save. Nah, ini adalah database beberapa tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan field alamat pada tabel mahasiswa dengan tipe data varchar dan panjang data 30. Caranya, klik tabel mahasiswa, ambilkan strukturnya, lalu kita masuk ke kolom ini, isikan dengan jumlah field yang ingin ditambahkan. Dan ini ada beberapa radio button, diantaranya memilih menambahkan field di akhir tabel. Kita pilih yang ini untuk sementara ini, masukkan nama field, klik save. Seperti yang kita lihat, field alamat sudah ditambahkan di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan field pengarang setelah field judul pada tabel buku dengan tipe data varchar dan panjang data 30. Seperti tadi, hanya bedanya kita memilih radio button after dan combo box judul. Save. Seperti yang kita lihat, field pengarang sudah tertampil di bawah field judul. Selanjutnya kita akan menambahkan field alamat pada tabel penerbit dengan tipe data varchar dan panjang data 50. Nah, seperti yang kita lihat, field alamat sudah tertambah di akhir tabel. Kemudian kita akan mengubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel member. Caranya, klik tabel mahasiswa, kemudian operation. Di sini ada nama tabel mahasiswa. Jika ingin menggantinya, silakan ganti dengan nama yang diinginkan. Di sini kita akan mengubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel member. Nah, seperti yang kita lihat, tabel mahasiswa sudah terganti namanya menjadi tabel member. Selanjutnya kita akan mengubah
float nama pada tabel member menjadi nama member. Ini float nama, cek C. Save. Dan berikutnya kita akan menghapus float harga buku pada tabel buku. Misalnya masuk ke tabel buku, kita akan melihat strukturnya, kemudian kita cek float harga buku dan klik drop. Oke, seperti yang kita lihat, float harga buku sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menghapus tabel pinjam. Caranya masuk ke tabel pinjam. Di sini ada beberapa menu, drop, struktur, SQL dan lainnya. Untuk menghapus tabel pinjam secara keseluruhan, kita pilih menu drop. Oke. Seperti yang kita lihat, tabel pinjam sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel member. Caranya pilih menu insert. Nah, di sini kita disediakan dua isian data. Untuk menambahkannya silakan klik menu drop dan di sini kita coba 5 data. Nah, sekarang kita masukkan value-nya. Untuk melihat data yang telah kita isikan, masuk ke kolom, masuk ke menu browse. Nah, inilah data yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel penerbit. Makanya sama seperti tadi. Kita akan mulai dengan
2 row terlebih dahulu. Baru terisi 2 data. Untuk menambahkannya lagi silahkan masuk ke dalam menu insert lagi. Ini kode penerbit 03 dan 04 yang baru saja kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel buku seperti biasanya. Insert, nah ini data yang barusan kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menampilkan member yang mempunyai NIM antara 123010001 sampai 123010003. Caranya klik pada tabel member, kemudian tuliskan pada SQL. Go. Nah, ini yang memiliki data yang memiliki NIM antara 123010001 sampai 123010003. Selanjutnya kita akan menampilkan nama member yang berakhiran huruf AN. Caranya masuk ke tabel member, kemudian pada menu SQL. Sudah berhasil. Di data tersebut terdapat beberapa
Data yang mempunyai akhiran an, diantaranya yang dapat kita lihat di sini. Data pada tabel penerbit selain KD penerbit yang mempunyai value 01. Suka scale. Nah, adalah beberapa data yang tidak memiliki KD penerbit 01. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nama penerbit, alamat dari tabel penerbit yang mempunyai KD penerbit 01. Ini sama, masuk ke menu SQL. Inilah data yang mempunyai KD penerbit 01 dari tabel penerbit. Sekarang kita akan menampilkan data yang mempunyai jumlah buku kurang atau sama dengan 7 di tabel buku. Caranya masuk ke menu SQL. Inilah beberapa buku yang mempunyai jumlah buku kurang atau sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mengubah nama Setia Cahya menjadi Abdul Fattah pada tabel member. Cek di row Setia Cahya dan kita edit. Nah, di sini nama Setia Cahya sudah berubah menjadi Abdul Fattah. Kemudian kita akan mengubah alamat Solo menjadi Surabaya di tabel penerbit. Solo. Alamat Solo sudah berubah menjadi Surabaya. Selanjutnya kita akan mengubah jumlah buku desain web dari 7 menjadi 25 pada tabel. Nah, jumlah buku 7 dari desain web sudah berubah menjadi 25. Sekarang kita akan mengubah jumlah buku menjadi 50 pada pengarang Abdul Fattah dan Bagas Himareksa.
Setelah di sini jumlah buku dari pengarang Abdul Fattah dan Bagas Bima Reksa sudah berubah menjadi 50. Selanjutnya kita akan menghapus data buku pemrograman web yang berkode B1. Nah, sudah terhapus. Terakhir kita akan menghapus data member yang bernama Abdul Fattah atau yang beralamat di Jalan Anggrek. Ada tabel member. Seperti yang kita lihat, data member yang bernama Abdul Fattah yang beralamat di Jalan Anggrek sudah terhapus. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.